Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif dengan pemateri saya sendiri, Raditya Anggara Purwanitias, calon guru penggerak angkatan 11 dengan bimbingan fasilitator Bapak Agus Rianto dan pengajar praktik Ibu Puji Rahayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Raditya Anggara Purwanitias SPD SD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bukateja, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Bukateja. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Acara yang keempat, lain-lain. Acara yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau, Bapak Amir Hussein SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 4 Bukateja, kepada yang saya hormati Bapak serta Ibu Dewan Guru beserta para karyawan SD Negeri 4 Bukateja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada acara yang berbahagia ini. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Saya selaku guru senior mewakili Kepala Sekolah SDN 4 Bukateja sangat mengapresiasi sekali dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif oleh Ibu Raditya Anggara SPD SD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Budaya positif ini semoga dapat meningkatkan kinerja kita sebagai guru dan memajukan untuk kegiatan di sekolah ya. Semoga kegiatan ini lebih bermanfaat lagi dan benar-benar menjadikan sekolah SD Negeri 4 Bukateja lebih maju lagi. Nah, marilah kita mengikuti paparan yang lebih lengkap lagi dari Ibu Raditya Anggara SPD SD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Amir Hussein SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Raditya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Kepada beliau Ibu Raditya Anggara Purwanitias SPD SD, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bukateja. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan juga staf karyawan SD Negeri 4 Bukateja yang telah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya dapat berdiri di sini untuk melakukan kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari pembelajaran modul 1.4 yang kemarin sudah saya pelajari bersama rekan-rekan saya di CPP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing, sudah sering mendengar istilah budaya positif. Namun sebelum ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dulu untuk tersenyum dulu selama 30 detik dengan melihat temannya. Monggo dilakukan senyum selama 30 detik. Slide-nya Pak. Next slide. Sebelumnya senyum dulu Pak Bu, silakan dilihat teman-teman. Saya harap dari sini aura bahagia kita semakin terpancar karena disiplin atau budaya positif ini nantinya berkaitan dengan perasaan bahagia. Sudah, slide berikutnya. Sudah merasakan enjoy Bapak Ibu? Sebelum ini, mengapa kita harus memiliki disiplin positif? Apa itu budaya positif? Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, monggo silakan. Budaya positif itu seperti apa sih yang Bapak Ibu sudah pahami atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Monggo silakan Bu Rina, monggo. Terima kasih untuk Bu Dita atas waktunya. Menurut saya budaya positif atau disiplin positif Ibu itu adalah sebagai cara untuk menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa serta kemandirian melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming hukuman, hadiah dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu. Tepuk tangannya teman-teman. Saya apresiasi sekali. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Rina tadi bahwa disiplin positif itu meliputi nilai-nilai kebajikan universal yang seyogianya kita tanamkan kepada anak didik kita agar mereka itu nantinya memiliki kesadaran untuk melakukan yang namanya budaya positif. Nah, bagaimana kita akan menghadapi hal ini Jadi seorang guru yang baik harapannya adalah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Nah, nanti cakupan materi yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, hukuman serta penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Slide berikutnya. Kita akan membahas dulu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri di dalam diri anak tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Slide berikutnya, Pak. Nah, disiplin positif yang diharapkan itu adalah yang lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi nanti peserta didik kita memiliki kontrol diri sebelum mereka bertindak seperti itu. Lanjut. Nah, disiplin diri ini nantinya harapannya itu dapat
murid-murid kita itu menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan motivasi eksternal atau yang motivasi dari luar. Yang diharapkan adalah motivasi eksternal yang tumbuh dari pribadi anak itu sendiri. Monggo lanjut, Pak. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal, ini sangat terkait nih Bapak Ibu nih, bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu kan banyak sekali. Nah, itu sudah terangkum dalam tujuan pendidikan nasional kita, yaitu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang banyak sekali itu dapat kita rangkum menjadi 6 poin utama. Ya, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima adalah kreatif dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, itu adalah cerminan daripada budaya positif yang nantinya kita harapkan muncul dalam pribadi anak kita, murid kita, diwujudkan dalam nilai-nilai kebajikan universal. Monggo dilanjut, Pak. Nah, yang berikutnya adalah ini yang kami pelajari di modul 1.4 adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki alasan ketika dia melakukan sesuatu atau berperilaku. Nah, menurut Dian Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Slide berikutnya, Pak. Nah, apa saja yang meliputi motivasi perilaku manusia? Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bersifat eksternal, ya. Jadi itu timbul karena dorongan dari luar, bukan dari dalam diri murid kita atau dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Jadi bukan murid kita itu tumbuh di dalam hatinya itu bukan, tapi ini dari eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri dari peserta didik kita. Nah, sebagai guru tentunya kita akan mengharapkan motivasi yang ketiga nih Bapak Ibu nih. Nah, seperti kita lagi, seperti kita saja, gambarannya seperti kita sebagai guru. Nah, contoh kata, saya sendiri berangkat misalkan harus jam 7 sudah di sekolah. Nah, itu kadang guru, kalau panjenengan sendiri motivasinya apa ini? Untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan berupa penghargaan dari KS, atau mungkin itu dari diri kita sendiri. Nah, yang tahu kan Bapak Ibu nggih. Nah, itu tak ubahnya seperti kita nih Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan di sini adalah motivasi internal yang terbentuk dari nilai diri kita, gitu. Nah, harapannya nanti setelah pengibasan ini nanti saya bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menularkan ke anak-anak kita bagaimana untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak didik kita. Tentunya kan kita sendiri dulu yang menjadi role model gitu. Jadi anak kan mengikuti apa yang gurunya lakukan gitu. Jadi kalau gurunya menyuruh untuk membersihkan kelas, ya sebisa mungkin kita membantu mereka juga dalam membersihkan kelas. Ini nanti dicontoh. Harapannya seperti itu nih Bapak Ibu. Monggo, jangan dilanjut ke slide berikutnya Pak. Nah, yang berikutnya adalah konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 sebenarnya. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu yang pertama adalah hukuman. Ya, hukuman itu biasanya tidak terencana, bersifat tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan diberikan. Dan ini bersifat satu arah, bukan 2 arah. Lalu menyakitkan, ya, hukuman itu selalu menyakitkan dan itu pasti membekas. Ya, murid merasa tidak nyaman. Nah, yang berikutnya dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang berikutnya adalah penghargaan.
penghargaan itu tidak efektif atau kurang efektif, lalu merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Manakala misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak yang satu, yang lain tidak, terkadang menimbulkan rasa iri di hati anak yang lain. Nah, mematikan kreativitas. Jadi kalau murid kita itu motivasinya itu disiplin karena ingin mendapatkan sesuatu, itu akan mematikan kreativitas mereka. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Jadi mereka itu kurang penghargaan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Lalu ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, identitas sukses ada dua nih Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati dan tertera di peraturan. Manakala kita menerapkan sebuah konsekuensi, pastinya kan kita sudah ada janjian dengan anak kita, sudah membuat kesepakatan tertentu seperti itu. Nah, murid dibuat tetap tidak nyaman karena ada konsekuensi yang harus dia tunaikan. Yang berikutnya adalah serikat guru sering mengontrol murid. Lalu ada stimulus respon, ada respon yang dihasilkan dari konsekuensi ini. Entah itu respon yang positif atau negatif, itu pasti ada responnya. Lalu restitusi, restitusi itu yang pertama murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Restitusi itu penghargaan nih Bapak Ibu. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, jadi bukan jangka pendek. Yang berikutnya murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Lalu ada teori kontrol di dalam sebuah restitusi. Yang mana yang kita harapkan adalah teori kontrol motivasi ini ya, yang lahir dari dalam diri murid kita sendiri atau motivasi internal. Yang berikutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mau dilanjut Pak? Nah, ini adalah konsep pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nantinya mereka bisa kembali ke dalam komunitas mereka atau kelompok mereka tanpa mereka itu terbebani dengan rasa bersalah mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya adalah kita bukan menebus kesalahan, namun di sini kita memperbaiki kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Nah, tawaran itu bukan paksaan, jadi ini adalah penawaran, bukan paksaan. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Monggo slide-nya Pak Adi. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Monggo samping dibersani Bapak Ibu. Hukuman tentunya kita tidak inilah ya, saya juga pernah sebelum belajar ini saya juga sering menghukum murid saya. Jadi dulu saya tipe guru penghukum ya Bapak Ibu. Dan ini setelah saya belajar modul 1.4, ternyata ini sama sekali tidak efektif Bapak Ibu. Jadi saya sudah belajar modul 1.4 baru tersadar bahwa oh ternyata selama ini saya salah. Ya, jadi hukuman ini sama sekali tidak efektif Bapak Ibu. Contoh hukuman gitu, guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas dengan sapu kaki. Lalu guru marah, murid menjadi takut. Nah, kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk mengerjakan PR di saat jam istirahat. Lalu guru tegas, murid menghormati peraturan. Namun ini tidak lahir dari dalam diri karena ada konsekuensi yang harus dibayar oleh anak didik kita. Berikutnya adalah restitusi. Guru mengajak diskusi dengan menanyakan keyakinan kelas untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Nah, guru bersikap terbuka, menghormati dirinya dan orang lain. Monggo slide berikutnya Pak. Nah, sekarang kita akan sedikit bermain tebak-tebakan nih Bapak Ibu nih. Gini Bapak Ibu gini. Nah, coba yang pertama, ada tindakan guru seperti ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, si siswa ini atau murid ini disuruh guru untuk mencatat
hukuman. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Monggo silakan berpendapat. Bu Eri, monggo. Kalau itu menurut saya hukuman. Ada yang berpendapat lain? Monggo Pak Amir, hukuman atau konsekuensi? Kalau tindakan guru mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Monggo slide berikutnya, apakah jawabannya hukuman? Betul sekali Bapak Ibu. Luar biasa, gitu. Jadi ini merupakan hukuman, gitu. Nah yang kedua, coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tidur di sekolah. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita tahu jawabannya. Nah, luar biasa, pemahamannya bagus sekali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau menurut saya hukuman. Ya, kita cek jawabannya. Luar biasa nih pemahamannya. Coba sekarang, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Menggantikan kertas. Oh ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, coba kita cek jawabannya. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba kita cek jawabannya. Nah, berarti Bapak Ibu luar biasa. Untuk yang berikutnya, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Napa niku? Hukuman. Coba. Betul sekali. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yuk kita cek konsekuensi. Mengapa ini konsekuensi? Karena begini Bapak Ibu, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ini di dalam pelajaran PJOK. Jadi PJOK mungkin kan membutuhkan pemanasan. Nah, ini adalah konsekuensi dari ini di dalam pelajaran PJOK. Jadi PJOK mungkin kan membutuhkan pemanasan. Nah, ini adalah konsekuensi dari pembelajaran PJOK karena anak tersebut terlambat dalam mengikuti PJOK. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya sudah disepakati oleh peserta didik dengan gurunya. Ya, namun kalau hukuman biasanya bersifat tiba-tiba, gitu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita belajar apa itu restitusi, hukuman dan konsekuensi, kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Coba slide berikutnya Pak Adi. Nah, keyakinan kelas di sini adalah pernyataan universal nih Bapak Ibu yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan. Nah, tujuan saya memaparkan keyakinan kelas di sini nantinya Bapak Ibu juga dapat mempraktekkan nih keyakinan kelas di kelas panjenengan semuanya, begitu. Monggo Pak Adi. Slide berikutnya. Nah, di sini saya punya kuis lagi nih Bapak Ibu, kuis keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Monggo slide berikutnya Pak Adi. Nah, saya ingin sedikit main kuis dengan Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Nah, pendapat ini betul atau salah ya? Monggo. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Apa? Coba kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya. Jadi betul keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi bisa dikatakan kalau pernyataan ini adalah salah, karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya itu ciri khasnya itu kalimat
mengandung pernyataan negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak boleh mengandung pernyataan negatif di dalamnya. Untuk memahaminya, membawa slide berikutnya, Pak. Nah, berikutnya, Pak. Nah, keyakinan kelas berlandaskan prinsip. Slide berikutnya dulu, salah dulu, Pak. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah, Bapak Ibu? Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau universal. Betul apa salah? Pernyataan ini. Betul. Oke, coba kita cek jawabannya. Betul. Nah, itu nih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini berlandaskan nilai-nilai universal yang tadinya sudah terangkum di dalam tujuan pendidikan nasional kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kalau profil yang contohnya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebetulnya kan luas di dalam beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu kan ada, mungkin ada sikap gemar mengaji gitu ya. Perwujudannya banyak sekali. Monggo lanjut. Nah, coba Bapak Ibu, monggo diperhatikan bersama. Kira-kira ini nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut itu apa? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah, kira-kira ini nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Keselamatan atau mungkin keamanan gitu? Keselamatan, keyakinan. Nah, coba slide berikutnya. Silakan, Pak. Nah, itu ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Walaupun ini sudah ada di undang-undang, sudah ada di undang-undang lalu lintas untuk keamanan kita, namun ini nilai kebajikan atau keyakinannya adalah apa? Keselamatan, supaya kita selamat. Betul Bapak Ibu? Kan melindungi kepala kita. Nah, kita punya keyakinan bahwa menggunakan helm itu demi keselamatan kita. Berarti nilai kebajikan universalnya adalah keselamatan. Nah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, nilai universalnya. Lalu dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, keyakinan yang ingin diangkat adalah selalu bersikap positif atau hormat. Kalau dilarang itu kan masih menggunakan bahasa peraturan, ya. Nah, kalau selalu bersikap positif ini sudah menggunakan bahasa keyakinan. Nah, ini juga nantinya sebagai acuan kita untuk dapat menciptakan atau membuat keyakinan kelas bersama anak didik kita. Monggo, slide berikutnya Pak Adi. Nah, ini masih acak nih Bapak Ibu. Ini masih acak urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi setelah saya share ini, saya harapkan nanti rekan-rekan semuanya nantinya dapat mempraktikkan membuat keyakinan kelas di kelas panjenengan masing-masing. Nah, tapi ini belum urut Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang pertama itu yang mana ya Bapak Ibu? Monggo, ada yang berpendapat? Silahkan. Yang pertama kira-kira yang mana? Berdiskusi dulu, Bu. Ya. Iya, silakan untuk dibaca dulu. Monggo. Mari kita telah bersama dulu. Ini kira-kira masuknya yang mana? Monggo Bapak Ibu. Yang pertama yang mana dulu? Yang pertama yang apa? Meninjau. Meninjau. Terus. Ya, yang pertama itu berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Tuh, saya berikan clue-nya dulu lagi, clue-nya dulu. Kita berdiskusi dulu, memunculkan peraturan. Kan sebelum keyakinan kelas kan harus ada peraturan dulu. Nah, kita kan mengumpulkan peraturan-peraturan dari anak didik kita. Anak didik kita diberikan misalkan satu lembar untuk membuat peraturan kelas. Nah, dari situ nanti kita berdiskusi dulu untuk mengusulkan peraturan itu. Nah, tahap yang kedua monggo, kira-kira yang mana?
Apa? Berdiskusi mengenai gambaran. Belum itu Pak. Setelah peraturan itu sudah dimunculkan, lalu ya kira-kira yang mana? Bu Lia kemarin sepertinya mengikuti di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Kemarin kan dari anak-anak itu dikumpulkan. Lalu setelah itu kira-kira yang mana? Menyarikan peraturan-peraturan. Ini Mengubah peraturan-peraturan. Iya, betul sekali Bu Luki. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif Bapak Ibu. Itu yang kedua. Oke. Silakan di slide berikutnya saja Pak Adi agar teman-teman melihat. Nah, ini dia ini Bapak Ibu. Yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Nah, kalau saya kemarin sharing saya adalah anak-anak saya beri kertas. Nah, di situ nanti anak-anak menuliskan peraturan-peraturan yang ingin dimunculkan di kelas kita. Itu. Terus yang kedua, mengubah kalimat peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau misalkan ada kata-kata seperti ini, dilarang membuang sampah. Nah, itu kan masih peraturan Ji. Keyakinan kelasnya berarti apa? Buanglah sampah. Menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempat yang boleh, itu seperti itu. Jadi kalimatnya harus kalimat positif ya, tidak boleh ada kata-kata tidak boleh atau dilarang seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya gampang membuat keyakinan kelas ya. Jadi dari mengubah pernyataan peraturan itu, yang pernyataan dari peraturan diubah menjadi pernyataan yang lebih positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kita nanti berdiskusi gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu seperti apa. Lalu yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti disepakati atau tidak sepakat, tempel ke depan. Disepakati atau tidak sepakat, tempel ke depan. Ya, yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kalau anak ada yang melanggar keyakinan kelas, misalnya kalau peraturan kan dilarang ribut di saat pelajaran. Nah, keyakinan kelasnya berarti apa? Menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Nah, kalau seperti itu kan anak diingatkan kembali. Masih ingat poin kedua dari keyakinan kelas kita, misalnya seperti itu Bapak. Monggo lanjut Bapak. Nah, ini kemarin di saat saya membentuk keyakinan kelas di kelas 4. Jadi ini dari ini peraturan-peraturan kelas ini diubah menjadi keyakinan kelas. Monggo slide berikutnya Pak. Nah, ini kesepakatan atau keyakinan kelas 4 kemarin. Judulnya belum saya ganti. Keyakinan kelas sebetulnya ya. Jadi itu kemarin kesepakatan atau keyakinan kelas 4, mendengarkan penjelasan guru dan memperhatikan. Poin kedua, membuang sampah di tempatnya. Ketiga, mengerjakan PR dan tugas sekolah. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kelima, menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Keenam, menghormati dan sopan santun kepada guru. Yang ketujuh, melaksanakan tugas piket kelas. Kedelapan, mengirim surat atau WA jika berhalangan masuk sekolah. Yang kesembilan adalah saling menghargai dan menyayangi. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengenal apa itu kebutuhan dasar manusia. Begini Bapak Ibu, seringkali kita di kelas kita kan menemui kasus ada beberapa anak yang ada beberapa anak yang melanggar daripada keyakinan kelas, dan terkadang anak tersebut itu melanggar nilai-nilai kebajikan. Mengapa anak tersebut melanggar nilai-nilai kebajikan? Ternyata Bapak Ibu, sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita sebagai guru harus tahu apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Monggo Pak di slide berikutnya. Nah, kita akan bermain tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Saya ajak main tebak-tebakan, nggak apa-apa kan? Mau nggih? Nah, yang pertama kebutuhan dasar manusia.
kegaduhan. Kebebasan, oke saya tampung. Yang keempat, yang keempat, Penuaan diri. bukan penuaan diri Pak. Apa itu? Depannya P, udah depannya P. Kemenangan. Penguasaan Bapak Ibu. Nah, yang kelima apa itu? Disiplin. Survival. Kalau bahasa Indonesia survival, bahasa Indonesia bertahan hidup. Coba kita cek jawabannya. Slide berikutnya. Nah, kesenangan, cinta, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang, ya Bapak Ibu. Murid itu ibaratnya identik dengan kita loh. Kita juga butuh loh rasa senang Bapak Ibu. Nah, yang kedua cinta dan kasih sayang. Antara lain kebutuhan untuk diterima, diterima oleh temannya, diterima oleh rekannya, memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kita juga sebagai tim di kelas di sekolah, kita juga saling memberi dan menerima kasih sayang. Setuju nih Bapak Ibu nih? Lalu berkoneksi. Nah, pentingnya sekali itu koneksi. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Nah, di kelas kita, anak kita juga butuh kebebasan loh Bapak Ibu. Oke. Nah, di nomor 4, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Terkadang anak didik kita juga seperti kita, ingin diakui keberadaannya, ingin diakui kemampuannya, ingin sedikit diapresiasi oleh temannya, oleh gurunya. Lalu yang kelima adalah bertahan hidup, survival, ya. Kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, serta psikologis itu untuk murid kita. Kalau untuk diri kita sebagai manusia dewasa, ya kebutuhannya banyak sekali ya, yang terutama dengan bertahan hidup itu. Monggo slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin share ada studi kasus Bapak Ibu. Nah, Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H. Nah, ini SMP kasusnya sebetulnya, tapi tidak apa-apa ya diterapkan di SD. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Nah, sebetulnya bukan kelas 9, ini salah, saya salah nulis, harusnya kelas 6. Nanti saya betulkan lagi. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Tommy, maaf itu bukan Doni, Tommy melakukan hal itu? Monggo slide berikutnya Pak. Nah, alasan yang pertama, ya, alasan Tommy mungkin yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, monggo Pak. Karena dia merasa senang temannya jadi memerhatikan dia. Cara istilahnya itu caper, cari perhatian ya Bapak Ibu. Nah, ketika temannya itu kan nantinya melaporkan kepada gurunya, lalu gurunya nanti sampai kepada orang tuanya. Nah, sehingga orang tuanya kan jadi memerhatikan Tommy yang tadinya mungkin kurang care atau kurang perhatian, maka menjadi perhatian. Nah, di sini, di kasus ini, di alasan yang kedua, berarti kebutuhannya Tommy adalah kebutuhan rasa sayang dan diterima. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah temannya menjadi takut dengan Tommy. Ya, dan temannya otomatis kan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy ini sedang memenuhi kebutuhannya yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan, kekuasaan atau penguasaan. Jadi ingin diakui oleh temannya seperti itu. Monggo, lanjut. Nah, alasan Tommy yang keempat karena dia merasa bosan dengan makanan bekal yang mungkin ibunya membuatkan bekal itu saja, monoton gitu di Bapak Ibu. Jadi dia ingin mencoba makanan yang temannya bawa gitu loh. Nah, iya, ingin mencicipi tapi tidak diberi, jadi memaksa gitu. Nah, di sini Tommy ini sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom gitu. Aku kepengen ini gitu kan, tapi
manakala kebebasan itu dia tidak dapatkan, maka akan terjadi yang namanya penyimpangan, iya, atau pelanggaran daripada nilai-nilai kebajikan. Alasan yang kelima adalah Tommy melakukannya karena iseng, dan dia itu kan terkadang ada yang anak yang iseng, terus nanti kalau misalkan temannya itu nangis atau apa, itu rasanya malah puas banget ya, puas banget itu, karena menurut Tommy itu ekspresi temannya itu jadi lucu gitu ya, jadi lucu. Nah, di sini nih Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan rasa senang, kesenangan. Kan terkadang ada anak yang seperti itu, apalagi di SD kelas 3, 4, 5, 6 itu, aduh, itu sudah banyak sekali seperti ini. Nah, terkadang ada yang seperti itu. Jadi kalau rasa kesenangannya itu tidak didapatkan, hanya terjadi itu, iya, atau pelanggaran hak ya dari orang lain. Nah, sekarang yang berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Monggo Pak. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum atau tipe penghukum. Saya tidak ingin menjudge siapapun, namun monggo silakan semuanya introspeksi pada diri masing-masing saja. Kalau saya sudah introspeksi Bapak Ibu, saya dulu memang tipe penghukum. Sebelum mengenal modul 1.4, saya dulu tipe penghukum. Jadi senang banget kalau menghukum anaknya. Tapi setelah saya belajar modul ini, astagfirullahaladzim, insya Allah saya tersadar. Jadi saya tidak mau jadi guru tipe penghukum. Berikutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, seperti apa kata-kata yang membuat rasa bersalah nanti akan ada di slide berikutnya. Guru sebagai teman. Ada loh guru yang memposisikan dirinya sebagai teman anak. Yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Yang berikutnya, guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, manakah yang paling diharapkan? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Next slide, monggo. Nah, contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Ini saya dapat dari teman, dan saya tularkan di sini Bapak Ibu. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika tipe penghukum, guru tersebut akan menyuruh anak tersebut untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, berarti sebagai penghukum nih Bapak Ibu. Nah, pembuat rasa bersalah. Contohnya, guru itu bilang kepada muridnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini kan murid itu kan jadi tambah rasa bersalahnya. Nah, ini tipe-tipe guru yang suka membuat murid itu merasa bersalah. Yang ketiga, monggo slide berikutnya. Teman. Nah, ini kasusnya masih sama, tidak memakai atribut. Guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini ya saja misalkan ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Biasanya dia itu lebih dekat dengan anak, namun terkadang disepelekan oleh anak karena yaitu sebagai teman. Berikutnya, pemantau. Di sini guru sebagai pemantau. Antara ini ciri-cirinya ya, kata-kata yang diucapkan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini tipe pemantau. Berikutnya, manajer. Nah, sebagai manajer, guru tersebut menanyakan kepada muridnya tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat kemarin. Nah, contohnya, apakah kamu tahu kesalahan hari ini? Nah, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini anak didik kita itu diajak untuk berpikir, memikirkan kesalahan apa yang tadi dia sudah buat. Kira-kira apa tindakan dia ke depannya, seperti itu. Monggo Pak, lanjutkan. Nah, kira-kira dari 5 posisi ini yang tadi, kira-kira Bapak Ibu mau memilih posisi yang mana?
Tergantung Bu, tergantung sifat anak tersebut. Gimana Pak? Tergantung peserta didiknya sifatnya bagaimana. Kalau kita menghadapi peserta didik atau siswanya itu ibaratnya itu badung, ya kita beri hukuman seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya ya Pak Adi. Nah, ada beberapa hal yang bersama kita bisa luruskan ya. Jadi begini Bapak Ibu, memang terkadang praktek itu lebih sulit daripada teori. Ya betul ya. Namun ini yang diharapkan dari pembelajaran modul 1.4 yang saya pelajari bersama teman-teman di sini, di antara 5 posisi kontrol restitusi yang paling diharapkan oleh kita di dunia pendidikan adalah posisi kelima, yaitu restitusi sebagai posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Tujuannya apa? Karena itu memang tidak langsung terimbas, maksudnya tidak langsung hasilnya dirasakan instan. Namun di sini cakupannya untuk jangka panjang. Jadi jangka panjangnya itu anak dapat berpikir bahwa oh iya, saya sudah melakukan kesalahan. Berarti saya diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah saya perbuat seperti itu. Dan ini pancingan-pancingan itu pertanyaan sehingga anak itu akan berpikir dan secara tidak langsung ketika dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, harapannya mereka jadi tersadar seperti itu Bapak Ibu. Monggo, slide berikutnya. Oh sebelumnya Pak, yang restitusi yang sebelumnya. Oke. Nah, bagaimana cara kita itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka? Yaitu ada pembelajarannya di dalam segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Monggo di slide berikutnya Pak. Tujuan restitusi adalah mengembangkan motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Untuk apa? Untuk menumbuhkan siswa-siswa yang memiliki rasa tanggung jawab, mandiri serta merdeka. Oke. Monggo dilanjut. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan di Bapak Ibu. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, monggo slide berikutnya Pak Adi. Nah, sekilas tentang segitiga restitusi, ya. Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu dari merasa sedih dan emosional sehingga mereka itu mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Ya contoh, berbuat salah tidak apa-apa nak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bu Guru misalkan ya juga pernah melakukan kesalahan seperti apa yang kamu lakukan. Nah itu tahapan yang pertama. Nah, Bu Guru di sini ingin mencari solusi, bukan untuk menghakimi kamu atas siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, pertanyaan seperti itu bisa Bapak Ibu ajukan untuk dalam proses yang pertama, menstabilkan identitas. Oke. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Jadi proses untuk memahami kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nah, contohnya begini, anak mencontek, mencontek. Jangan lalu kita judge, tapi ditanya dulu. Tidak apa-apa, kali ini kamu melakukan kesalahan. Yang penting terus ditanya lagi, Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti kalian. Itu. Lalu di tahap restitusi, validasi tindakan yang salah, ditanya lagi Bapak Ibu, jika ada putra-putri jenengan yang mencontek, ditanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Pasti kamu punya alasan mengapa kamu mencontek, atau pasti kamu punya alasan mengapa kamu tidak memakai topi. Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah tahapan ini. Nah, lalu ditambahkan kata-kata Bapak Ibu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya begini, kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum sikap kamu itu tadi? Misalnya anak menjawab tidak sesuai Bu. Nah,
kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk esoknya, seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah ini nilai apa yang kita percaya. Nah, masih ingat keyakinan kelas kita kemarin? Nah, misalkan masih Bu, keyakinan kelas apa itu? Kejujuran Bu, misal. Nah, berarti dari sini sudah melanggar keyakinan kelas ya nak? Iya Bu. Lalu kira-kira kedepannya kalian ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah tahapan menanyakan keyakinan. Pasti anak-anak akan menjawab berpikir, saya akan menjadi anak yang jujur Bu, tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Nah, ini tahapan daripada segitiga restitusi. Nah, jika Bapak Ibu lupa, nanti akan saya printkan ya segitiga restitusinya. Monggo slide berikutnya. Nah, ini tadi penjelasan dari validasi tindakan yang salah. Monggo berikutnya lagi. Ini menstabilkan identitas. Tadi istilahnya keliru nih, harusnya ini yang pertama. Contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bu guru waktu kecil juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, seperti itu. Jadi tidak langsung bagaimana kamu ini, jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena begini, kita kan juga manusia, anak didik kita kan juga manusia yang punya perasaan. Sama halnya seperti kita lah. Sebagai guru yang menjadi guru yang baik, marilah kita bersama-sama berproses nih Bapak Ibu, bahwa kita yakinkan diri kita untuk berproses menjadi guru yang lebih baik lagi. Monggo Pak Adi, lanjutkan. Nah, ini tadi guys sudah tahap menanyakan identitas. Nilai-nilai yang kita percaya di sekolah apa, nilai-nilai yang sudah kita sepakati apa, kelas yang ideal seperti apa sih anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika kamu itu melakukan itu. Nah, terus kalian ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya, gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya saya ada kasus, namun karena waktu yang terbatas ya, jadi untuk studi kasusnya bisa kita lakukan di kombel kita nantinya. Nih, alhamdulillah ya SD Negeri Madiun sudah punya kombel. Nama kombel kita adalah KKG es gule buka teja. KKG es gule buka teja. SD Papa Gua Lele es gule. Monggo dilanjut. Demikian Bapak Ibu paparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya lakukan. Semoga diseminasi saya kali ini memotivasi panjenengan semua ya. Harapan saya ada semua nih, Bapak Ibu guru di sini, juga Bapak kepala sekolah termotivasi nih. Semoga nantinya Bapak Ibu menjadi tergerak, lekas bergerak nih, dan mari menggerakkan sesuai dengan moto guru penggerak. Kamu tahu Ruli? Ya. Moto guru penggerak kita? Bergerak dan menggerak. Iya, coba Bapak Ibu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada beliau Ibu Raditya Anggara Purwaningtyas SPD SD yang telah menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya itu lain-lain. Monggo Bapak Ibu dipun sinambi, hidangannya sudah tersedia. Terima kasih Bu Tia. Selamat foto bersama dulu Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya itu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesi foto bersama dulu, terus monggo anu silami makan. Foto bersama. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Bapak Purwono SPD SD. Pak KS di tengah, kita mencari posisinya yang putri itu yang center di pinggir. Di tengahnya Pak KS. Jangan Bu, ini Pak KS, putri terus di pinggir saya sama. Oh Pak, di tengah, bukan di tengah, itu anak itu. Saya anak kan Bapak, saya nanti di pinggir sama Mas Adi. Weh, monggo Bu. Pertanyaannya sih motor sih. Ini baik ya, aku baik sing moto, ya kan karena aku kudu organik ya, bener, ya, jenengan karo Pak, ora apa-apa, iki ora apa-apa, foto nih, kamera nih. Oke. Aku semen nggo dipira budi. Gusti, wis mbok anu kae jebut. Wis. Ayo ngambake ku baik ya. Baik. Bapak, karo aku juga ya Pak. Ora iki baik tak kirim nang gone Rika. Iki juga pas. Mano, mano Pak Yone. Oh, berarti lah ngene Mas Antir nang pinggir karo Mas. Sip. Jiro lu Pak pas ya. Mepet maning sithik. Oke. Saya ya bro, ya. Tangannya biasa. Dia mundur. Oke, sip. Mepet Mas Adi. Ya tangan. 1, 2, 3. Mangane gaya bebas sekarang, mengapa boleh? 1, 2, 3. Mode video tergerak, bergerak, Menggerakkan. Yuk. Budita ngomong guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Gini ya. Jadi kalau satu segini berarti silakan ya, sip. Guru menggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wes. Ayo, tumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Karena dengan budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid akan berkembang. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Demikian, aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.